Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini, dan ini adalah video keempat. Jadi di video keempat ini saya akan mensimulasikan tentang operasi file manajemen pada Windows dan operasi file pada Linux. Jadi saya akan simulasikan dengan perbedaan secara langsung. Jadi seperti biasa saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahrial S dengan stambuk 130 2019 0027 dari kelas A1 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dan ini adalah tugas keempat tentang simulasi operasi file, permission dan operasi directory pada Windows dan Linux. Jadi langsung saja ke simulasinya. Let's go. Oke, yang pertama, selamat datang di simulasi tentang file permission dan file directory pada Windows. Jadi kita langsung saja ke file explorer. Nah, kita cari file yang ingin kita lihat file permissionnya atau hak aksesnya, contohnya data kuliah. Kita klik kanan saja, terus kita pilih properties, terus kita pilih security. Nah, di sini kan ada 4. Nah, jadi yang di atas ini yaitu grup atau username-nya, dan di bawah itu adalah hak aksesnya. Nah, gimana sistem itu dia merupakan sebuah user yang dibuat langsung oleh komputer kita atau sistem operasi kita. Jadi dia mempunyai hak akses full control karena memang komputer kita sendiri atau sistem operasi kita sendirilah yang buat. Jadi dia memang memiliki hak akses full control, mulai dari modify, membaca dan eksekusi, list folder content, membaca, menulis, dan itulah itu tentang sistem. Terus lanjut ke administrator. Jadi administrator itu sudah jelas bahwa dia merupakan user yang mempunyai seluruh hak akses maupun ke file manajemen, folder, sistem operasi. Nah, dia memiliki hak aksesnya itu atau permissionnya itu full control, sama dengan sistem. Kita bisa memodify, membaca, mengeksekusi, menulis. Nah, itu untuk administrator. Nah, sekarang user. Nah, sebelum saya user, kan biasanya kalau kita mendapat kita baru pertama kali menginstal sistem operasi Windows, kita akan disuruh membuat user terlebih dahulu. Nah, user inilah yang nanti kita gunakan untuk mengakses file-file di dalamnya. Jadi user ini sebenarnya bisa kita edit ya. Dari ketiga ini sebenarnya kita bisa edit permissionnya. Jadi kita langsung saja coba edit sedikit user. Nah, di sini kita bisa ubah hak permissionnya. Contohnya user. Di sini kan tidak full control dan tidak modify juga. Tidak bisa modify, kita bisa checklist. Nah, setelah full control maka kita checklist semua. Yang tidak ada checklist kita apply. Nah, oke. Nah, sekarang folder ini sudah bisa diakses oleh seluruh user maupun sistem. Oke saja, oke. Nah, itu untuk file permissionnya. Sekarang kita ke file directory. File directory sendiri untuk Windows itu dia berada di C biasanya. Nah, ada yang namanya file directory untuk program files, dan ada untuk user. Itu untuk yang penting ya, penting aja. Terus ada yang namanya temporary file. Jadi program files ini biasanya isinya itu setelah kita install sebuah aplikasi. Contohnya saya telah install aplikasi apa ya? Nah, MySQL. Sebelum biasanya kita menginstal aplikasi MySQL, secara default
lokasinya akan berlokasi di program files, mau yang di 86 mau yang di sini. Yang jelas dia akan berlokasi atau defaultnya di program files. Dan terus user. Nah, user ini biasanya berisi kayak seperti ini, dokumen, download, musik, pictures, video, dan lain-lain. Nah, terus kita pindah ke temporary file. Temporary file biasanya itu untuk mencarinya saya biasanya menggunakan ini, Windows R. Terus nah kita ketikkan %temp%, terus kita oke. Nah, temporary file ini nih, file-file sampah yang apa ya, biasanya misalnya kita sedang membuat Word, ya, mengetik sesuatu apa ya, naskah lah, kita mengetik naskah, tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri dan kita juga belum sempat men-save atau menyimpan file tersebut. Nah, sebelum atau saat aplikasinya keluar dan kita tidak menyimpan, dia secara otomatis akan tersimpan di temporary file ini. Jadi kita tidak akan kehilangan file tersebut. Jadi seperti biasa, ada aplikasi yang setelah kita buka dia akan kembali seperti semula ke file yang telah kita ketik tadi dan tidak akan hilang walaupun kita tidak menyimpannya. Tapi itu hanya sementara. Nah, itu penjelasan singkat untuk temporary file. Sekarang kita ke file system. Kalau tidak salah, file system itu ada di sini. Sistem. Nah, di sini sistem 32. Nah, di sini file-file penting. Yang paling penting di antara file-file folder lainnya. Jadi jangan macam-macam kita menghapus folder di sini. Kalau kita hapus satu saja, bisa jadi akan error seluruh sistem yang ada pada Windows. Nah, terus sebenarnya masuk sih juga file directory, operasi directory di phone. Tapi kalau phone mungkin saya tidak usah jelaskan ya. Kalian juga tahu kan kalau phone itu sebuah bentuk tulisan. Jadi ya dia termasuk juga sistem. Mungkin itu saja untuk sistem operasi Windows-nya, pengenalan tentang file permission Windows dan file operasi directory pada Windows. Selanjutnya kita akan ke sistem operasi Linux. Jadi langsung saja, let's go. Oke, selamat datang di sistem operasi Linux. Jadi mungkin di sini saya sedikit yang menjelaskan tentang sistem operasi Linux karena saya juga kurang paham tentang sistem operasi ini. Jadi langsung saja kita ke pengenalan hard access di file Linux. Jadi di file Linux itu biasanya dia full dengan command line. Full access kita menggunakan command line. Contohnya kita mau ngecek apakah jaringannya terhubung, kita gunakan Google Chrome. Nah, dan untuk di sini untuk hard accessnya ya langsung saja ke hard access. Biasanya saya gunakan chmod untuk mengakses suatu file, hard accessnya lah, untuk mengakses suatu file yang tidak diizinkan untuk dibuka sebelum kita buka. Jadi contohnya kita cari ke folder dulu ya, asal di mana ya. Nah ini tuh nih. Nah ini aja dah. Di sini kita langsung buka terminal. Jadi di sistem operasi Linux itu biasanya saya gunakan sudo. Jadi di sini kita masih sebagai user ya. Nah di sistem operasi Linux itu dia ada dua, user dengan root. Kalau root itu dia seperti
administrator lah istilahnya kalau di Windows. Jadi sebelum saya mengakses file-filenya, biasanya saya masuk ke root dulu agar lebih mudah. Jadi untuk masuk ke rootnya itu kita gunakan sudo spasi su enter, masukkan password. Nah, disitu kan sudah terubah nih root. Nah, sekarang kita sebagai administrator di dalam file Linux ini. Jadi langsung saja kita, contohnya kita ingin buka ini apa ya, F society, cara bukanya biasanya begini, f.society f. Nah biasanya begitu kalau ingin buka aplikasi kan. Tapi jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang hak aksesnya. Hak akses file pada Kali Linux itu saya biasa menggunakan chmod. Nah, saya biasa menggunakan chmod plus x. Kenapa plus x? Sebenarnya ada 3 huruf untuk apa ya, untuk mengakses 3 file, mengakses untuk sebagai hak akses lah dalam file. Contohnya chmod itu r, dimana chmod r itu dia hanya bisa membaca file tersebut, berbeda dengan menulis. Nah, kalau untuk menulis sendiri biasanya dia menggunakan huruf W, write. Jadi kalau cuma ingin menulis file tersebut, kita cuma gunakan plus W. Dan kalau kita ingin langsung mengeksekusi file tersebut, kita gunakan X, seperti yang biasa gunakan X. Nah, setelah kita gunakan chmod X atau apa, kita bisa spasi. Nah, kita buka fsociety, salah. Kita pilih file atau folder yang ingin kita eksekusi langsung. Nah, aduh. Nah, itu kita sudah eksekusi file tersebut agar bisa dibaca langsung. Nah, bagaimana kalau kita mau mengakses ketiganya? Kita ingin membaca file tersebut, menulis file tersebut, dan mengeksekusi langsung file tersebut. Jadi mudah saja kita gunakan saja chmod rwx, kita gabung aja plus rwx. Nah, di sini langsung saja kita biasa langsung lah apa ya, membaca, menulis, dan mengeksekusi secara langsung file tersebut. Sebenarnya ada juga untuk angka, biasanya angkanya itu 755. Nah, 755 itu sama dengan rwx tadi. Kita bisa menulis, membaca, dan apa ya, mengeksekusi langsung file yang ingin kita akses. Kalau soal apa ya, 755 ini sebenarnya kode. Jadi 7 itu kodenya apa ya? Oh, sorry. Biasanya 777 ya. Kalau ingin akses file, kita ingin membaca, menulis, dan mengeksekusi. 755 tadi itu cuma apa ya? Cuma bisa kayaknya kalau tidak salah cuma bisa mengakses deh. Cuma bisa membaca. Nah, kalau 77 ini baru bisa mengakses semuanya. Read, write, and execute. Nah, kalau soal files itu untuk hak aksesnya cuma sedikit karena saya juga masih baru soal Linux, jadi cuma tahu sedikit. Terus kita pindah ke operasi direktorinya. Nah, di operasi direktori ini Linux itu dia berada di mana ya, komputer file system. Nah, ini di sini operasi filenya pada Linux itu ada beberapa macam. Ada banyak lah dia. Contohnya root, bisa dilihat. Oke. Terus ada mnt. Di sini semua itu merupakan perintah-perintah. Biasanya kalau kita ingin gunakan di terminal Linux, contohnya kita masukkan root.
uh, salah. Ini masuk terus itu sudah itu langsung password. Contohnya apa ya? Nah, contohnya etc. Di sini kan ada etc. Nah, ini sebuah perintah sebenarnya. Contohnya kita ingin merestart jaringan ya. Slash etc slash network. Kita gunakan slash ya. Slash etc slash init d slash networking restart. Nah, nah, nah itu perintah untuk etc. Dan sebenarnya semua masih ada, tapi saya juga masih baru, jadi saya nggak apa ya, tidak tidak terlalu paham lah soal Linux. uh, Linux, tentang terminal Linux, bagaimana penggunaan Linux. Nah, yang jelas ini adalah untuk operasi direktorinya dia seperti ini. Jadi tersusun bin, boot, dev, etc, home, lib, dan banyak lagi. Dan saya juga kurang bisa menjelaskan ya, sedikit. Yang saya tahu cuma itu boot, di mana boot itu tersimpan. Contohnya sebelum kita masuk ke Linux. Kalau boot kan sama, di Windows kan juga ada namanya boot sebelum kita masuk ke dalam sistem operasinya. Dan terus untuk home sendiri, nah home sendiri itu berisi user ya, kalau di Windows kalau nggak salah dia berisi musik, download, dokumen, video, template, dan banyak lagi. Terus kita ada lib 32, 32 bit, 64, 32 media, dan banyak lagi lah. Jadi mungkin cukup itu saja untuk pengenalan di Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih baru. Jadi langsung saja ke kesimpulannya. Oke, itu tadi tentang simulasi perbedaan antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Jadi kesimpulannya itu saya bisa tidak dapat banyak ya. Jadi di antara sistem operasi Windows dan Linux, menurut saya untuk hak akses itu lebih mudah dilakukan di Windows. Karena kalau di Linux itu agak sulit karena kita menggunakan command line. Saya kurang tahu juga kalau di Linux bisa kita gunakan seperti Windows, klik kanan properties. Dan kalau file directory saya lebih ke Linux, karena di Linux itu sepertinya sistem operasi direktorinya itu lebih tersusun, lebih rapi dibanding dengan Windows yang acak-acakan entah kemana. Dan saya akan jelaskan sedikit tentang sistem operasi Linux ini. Tadi yang sistem operasi Linux yang saya gunakan juga tadi itu adalah sebuah sistem operasi Kali Linux, di mana sistem operasi Linux itu ada beberapa varian, ada bermacam-macam varian, dan nama variannya itu sebenarnya distro Linux. Mungkin kalian sudah pelajari. Jadi yang kebetulan yang saya gunakan tadi itu adalah sistem operasi Kali Linux, di mana sistem operasi yang saya gunakan memang khusus biasanya digunakan untuk para pentesting, untuk pentesting aplikasi, networking, dan lain-lain. Sedangkan di Windows itu kalau nggak salah dia nggak ada varian ya, dia cuma ya Windows 7, XP, 8, 10, dan yang terbaru lagi adalah Windows 11. Terus dan dari perbedaan itu juga saya akan jelaskan sedikit di mana menurut saya sistem operasi Linux itu lebih terjamin keamanannya dibanding dengan sistem operasi Windows. Terus apa lagi? Mungkin itu saja yang kesimpulan dari saya tentang Windows dan Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.